Halo teman-teman, selamat malam semua. Saya Niko dari AFC. Kedengeran suara saya jelas teman-teman? Semua ya. Oh ya, bagi banyak ada saya dapat masukan banyak buat teman-teman yang di Facebook. Please stop iklan karena teman-teman yang ngundang ke teman-teman di Facebook adalah prospek masing-masing ya. Jadi orang didatengin ke situ bukan Anda buat jualan. Tolong jaga etika berbisnis di AFC teman-teman. Di Zoom selama ini selalu aman. Di Facebook, please, please don't do this karena itu bukan semangatnya AFC. So teman-teman, I'm sorry saya lagi login pakai iPad saya, tiba-tiba komputer saya iOS-nya rusak, jadi semuanya jadi agak-agak aneh tadi. So selamat malam teman-teman buat yang di Facebook, buat di Zoom, please yang di Facebook stop jualan karena link itu ada yang kasih buat orang datang nonton di sana biar nanti pengundangnya yang join karena kita AFC nggak lakukan hal seperti itu. Nah, so teman-teman, hari ini adalah home talk. Home talknya itu orang yang super spesial banget. Dia adalah wanita Bushido pertama di AFC, baru pertama kali. Oke, sebelum saya mau mulai ke acara itu, saya mau update tentang produk ya teman-teman ya. Produk kenapa sih terlambat, kenapa sih tidak sesuai tanggal, kenapa sih produk kayaknya agak agak terbengkalai banget. Nanti malam ini sama tim masih bahas produk sampai detik ini sih. Nanti tanggal berapa kita akan update. Ini masih ada apa rencananya ya. Jadi habis Zoom baru kita mau matengin lagi. Jadi nanti bisa diupdate malam. Saya ngerti kondisinya lagi pusing. Saya juga pusing banget sih jujur nih lagi pusing, bener-bener pusing. Karena tanggal yang kita estimasi itu tidak sesuai dengan kenyataannya karena bea cukai clearance-nya benar-benar lama banget. Bukan kita ya, kita kan bikin schedule berdasarkan jadwal flight. Kita udah kasih H-1 plus H plus 2 lah bahkan. Tapi kenyataannya clearance nggak secepat itu teman-teman. Dan itu adalah hal yang kita nggak bisa kontrol. Kita lagi benar-benar pusing banget karena estimasi itu mundur jadi semuanya teriak. Saya juga ngerti, tapi itu semua karena keputusan clearance custom selesai itu bukan di kami ya teman-teman ya. Ada bisa nginep 1, 2, 3 hari. Ada contoh kita terbangin 14 slot, slot ke 7, 8, 9, 10 nyangkut, slot ke 11 gitu. Jadi saya ngerti banget teman-teman pusing, cuma kami juga pusing banget karena kan yang kami bikin tanggal berdasarkan estimasi itu nggak sampai. Tapi itu semua ada di clearance dan custom teman-teman, keputusannya bukan di kita. Tapi so far udah pada keluar semua pelan-pelan. Itu 1 hari nginep di clearance saja bisa 50 juta loh teman-teman. So, nanti saya malam ini akan bikin pengumuman yang lebih officially lagi, jadi tanggalnya benar-benar date by date. Yang kan ini udah pada keluar ya, jadi kita udah bisa beresin tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti malam saya akan update tuh tanggal ke teman-teman. Jadi teman-teman saya tahu lagi suasananya lagi pusing banget bareng sama teman-teman. Saya hari ini rekor buat lihat notify WhatsApp tuh biasanya saya di home button ya. Nih di sini nih, biasanya saya ngeliatnya di sini, nanti ada tulisan WhatsApp 120.000 chat, biasanya kayak gitu. Bener-bener, aduh, saya tahu deh kalian. Dan itu nggak salah kalian, saya tahu banget bahwa kalian pusing. Katanya tanggal segini kok belum dapat, tapi itu semua ada di clearance custom teman-teman. Tapi kita udah keluarin barangnya semua per hari ini ya. Yang macet-macet itu, saya minta maaf banget buat teman-teman. So, baru lanjut ke home talk kita ya. Saya rasa teman-teman juga sebelum Anda bertanya saya udah ngaku duluan deh. Saya tahu hari ini pasti banyak serangan-serangan gaib nih. So, teman-teman hari ini saya ada Ci Anita, seorang Bushido perempuan. Anita Lucia dulu dia finish di periode pertama dia finish samurai. Sekarang dia finish Bushido. Pasti ada something yang dia lakukan. Halo? 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 Aman, aman, ada, aman udah. Ini buat teman-teman yang Zoom tadi saya datang ke awal juga kalau bisa teman-teman yang masuk ngapain sih setel-setel lagu. Tadi saya masuk juga di sini. Anda setel-setel lagu, setel-setel apa
Ngapain sih gitu loh, mendingan di unmute kan, kasihan teman-teman yang lain belum tentu nyaman sama lagu Anda, belum tentu nyaman sama mic Anda. Kenapa sih nggak kalau waktu masuk di kesadaran sendiri di unmute gitu loh. Terus buat teman-teman yang connect di Facebook, Anda kadang nggak usah lihat linknya, Anda lihat aja Facebook Live saya, Anda klik aja, itu yang live Anda tinggal klik. Jadi kadang nggak usah nunggu-nunggu ada apa, mana sih linknya, Anda ke Facebook aja, buka live saya lalu connect gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya mau mulai acara Zoom ini, saya mau ingetin teman-teman seperti biasa bahwa Zoom ini kameranya rata-rata nyala. So kalau kameranya nyala teman-teman, please nggak usah mandi bawa ke tempat WC, nggak usah pakai apa memegang hal-hal yang tidak perlu dipegang di saat ini, karena Anda percaya nggak percaya, setiap Zoom ini selalu ada aja yang bawa ke WC, ada yang lagi mandi, itu cewek lagi. Saya nggak save sih videonya, nggak juga mau save, tapi kasihan kan. So teman-teman, kita saling mengingatkan. Anda yang jalanin video, which is bagus banget, karena saya kadang lihat muka-mukanya, kadang bisa kenal, jadi ketemu di kota ini, oh ini yang sering ke Zoom. Bagi yang nyalain, tolong jangan bawa ke tempat-tempat hal-hal yang tidak harus dibawa, jangan lakukan aktivitas mandi, dan jangan memegang benda-benda yang tidak harus dipegang. Oke teman-teman, kita akan mulai acara Zoom ini malam ini. Saya walaupun pusing banget, saya tetap harus semangat. Tapi luar biasa ya, ini bareng kosong. Untungnya bareng kosong periode ini sangat bentar, makanya pusingnya nggak terlalu pusing. Kalau apalagi kalau ini kosongnya 2,5 bulan kayak dulu. Nah, Ci Anita termasuk leader yang lewati ini juga loh teman-teman. So, tanpa buang waktu lagi, saya mau mulai acara Zoom ini bersama Bushido ini. Home Talk ini sangat berguna. Kenapa? Karena NDO itu belajar dari pengalaman saya, dan ada beberapa teknik yang tentu saya ambil dari leader-leader. Tapi kalau Home Talk ini pure dari mereka. Jadi kita belajar, kita dapat training langsung dari success story mereka. Apa aja yang mereka lewatin, apa aja yang punya mereka masalah. Nanti ada kesempatan Q&A habis acara ini sama Anita. Mungkin ada yang belum kenal juga siapa Anita Lucia. So teman-teman, saya mau panggil Anita Lucia malam ini, C Anita, untuk gabung bersama Home Talk-nya AFC hari ini. Halo C. C. Halo, malam semua. Ini mohon maaf, sepertinya internet saya agak error sedikit nih. Kadang suara Pak Niko dengar, kadang enggak. Nanti kalau kayaknya kalau saya matiin kamera baru dengar. Ini muka Cianita kok saya nggak lihat ya, teman-teman lihat nggak sih? Ini spotlightnya harus dimatiin nggak? Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas nggak ini suara saya? Jelas. Cuman saya kok nggak dengar sana ya? Kayaknya punya saya nih yang internetnya error. Enggak sih, sangat jelas ya. Halo Cik. Iya. Oke. Kayaknya harus ganti pakai lain ini. Saya nggak lihat mukanya Cici aja. Suara bagus kok Ci, udah pada dengar. Jelas semua katanya. Udah pada lihat videonya punya saya yang error nih. Saya yang tidak jelas dengar suara Pak Niko. Saya pergi dulu keluar nih, saya pakai laptop aja mungkin ya. Mungkin handphonenya error ya. Oke, saya tunggu. Masalahnya Cianita bisa masuk kan? Gak apa-apa, take your time aja dulu Ci. Oke, so teman-teman sambil nunggu Cianita masuk dan login, saya akan bahas tentang tadi pengiriman barang ya teman-teman ya. Kayaknya Anda lebih mau denger itu malah. Udah ada gambar, udah jelas. Oke, Cianita, kita tunggu itu. Kita tungguin Cianita. That's okay. Kadang semua bisa terjadi ya teman-teman ya. Namanya juga acara online kayak begini. Pas koneksi. Sama kayak saya. Saya hari ini baru pertama kali Zoom pakai iPad. Kenapa? Karena untuk pertama kali sekarang iOS saya rusak di laptop. Super keki hari ini teman-teman. So, tapi life must go on.
Semua yang berantakan rencana kita betulin lagi. Itu kan kayak begitu ya teman-teman ya. Suara putus-putus Pak, mateng nggak? Ini suara saya putus-putus teman-teman. Jelas kok, nggak. Oke, nggak apa-apa. Jadi internet dia. Oke, teman-teman, saya mau bahas tentang tadi bahwa pengiriman barang ya teman-teman ya, bahwa barang semua lagi masalah karena clearance sama custom kita memang nggak sesuai on time, dan itu teman-teman di luar kuasa AFC. Kita benar nggak bisa apa-apain, kita nggak bisa apa-apa. Tapi semuanya udah keluar per hari ini, which is semua order yang pending itu harusnya udah selesai. Kami company teman-teman lagi berjuang mati-matian. Kami pusing mati-matian. Semua downline Anda yang komplain ke Anda udah pasti komplain ke saya. Itu saya bisa pastiin tuh. Yang ke Anda pasti ke saya. So teman-teman kita lewati ini semua. Saya juga bantu beri pengertian. Selain pengertian, saya juga kasih solusi bahwa malam ini kami akan share kapan tanggal exactly sampai tanggal berapa exactly yang pasti. Karena kan barang udah keluar ya teman-teman ya. Itu saya tahu masalah itu semua terjadi. Itu soal barang teman-teman, soal bagaimana Subarasi seperti biasa teman-teman. Subarasi produknya satu hari ini kayak kurang lebih ada 10.000 box ya lakunya indennya. So bagi teman-teman yang mau coba Subarasi, saya highly recommend untuk please coba dulu Subarasi, klik dulu karena nanti akan masuk rasa inden juga. Itu yang jadi nanti Anda marah-marah menunggu barang ready kok nggak pernah ada sih AFC teman-teman. Karena kondisinya gini teman-teman, saya mau jelasin ya. Mumpung ada waktu sambil nunggu Ci Anita betulin internetnya. Pertama, sales ini jalan. Jadi inden tuh jalan, makin panjang makin besar. Datang barang dari Jepang pasti kita urus inden dulu. Udah pasti, nggak ada pernah sales baru dibuka tapi inden dulu. So masalahnya barang datang ini kadang nggak akan matching sama barang total inden. Karena total inden nggak bisa diukur teman-teman. Dan saya yakin teman-teman lihat sales sendiri bahwa inden ini makin tetap nggak bisa berhenti. Kita sih dari Jepangnya sendiri malah suruh stop aja. Nggak usah ada, kalau nggak ada barang nggak usah sales. Jadi kita harus disiplin. Tapi tentu di dunia network nggak bisa kan. Karena puasa konnichiwa menurut saya komplainnya akan jauh lebih hebat lagi daripada beginian. So, jadi kita buka masa inden, dan tentu nggak semuanya bisa sesuai rencana teman-teman. Semuanya kadang ada yang komplain kenapa sih staffnya bahkan sendiri nggak tahu, karena kadang kita di lapangan aja, ngurus di lapangan aja kadang masih datang ke sana nunggu barang bisa keluar apa enggak, pulang lagi tangan kosong, datang lagi. Jadi semua lagi fight buat kayak gini yang saya tahu, makanya saya bilang minta maaf buat teman-teman, tapi ada kondisi yang kadang kita sendiri nggak bisa handle karena custom clearance itu bukan di kita teman-teman. Oke, so Ci Anita udah. Ci Anita tadi kabarin katanya udah full 500 nih. Oke, boleh nggak ada teman-teman yang mengalah untuk nonton di Facebook aja biar hostnya bisa masuk nih teman-teman. Makasih ya Pak Victor ML Tobing. Makasih ya Bu Feni yang ngalah-ngalah ini. Semoga langsung dapat Subarasi. Oke, udah kurang. Udah banyak yang kurang nih. Ci Anita kayaknya udah bisa masuk deh. Coba dicek ya. Nggak. Oke. Luka. Nah, udah nih Ci Anita. Halo, maaf ya. Oke, Ci Anita udah aman belum? Ya, udah aman sekarang. Tadi Oke, dicoba fine. bisa, giliran mulai malah error. Oke, finally udah bisa teman-teman. So, saya mau panggil Ci Anita untuk sharing. Tapi saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa lihat videonya Ci Anita. So, Ci Anita, halo selamat malam. Teman-teman bisa lihat ya? Teman-teman bisa lihat videonya Ci Anita nggak ya? Bisa. Oke, no problem. So, halo Ci Anita, selamat malam. Boleh nggak kenalin sih dirinya ke Ci Anita
siapa sih Ci Anita, apa hubungannya sama Ko Adrian, kenalan background simpel dulu Ci, karena nggak semua mungkin yang kenal Ci Anita. Kalau Ko Budi Darwin, Dokter Luigi, beberapa orang kenal dengan baik, tapi kalau Anita Lucia siapa sih? Waktu saya share Bushido kan, wow, Anita Lucia siapa sih? Nah, boleh nggak Cici perkenalin diri dulu secara singkat, siapa sih Ci Anita ini, kenapa bisa Bushido? Ya, halo semuanya ya, salam kenal ya. Saya kebetulan memang tadi disebut-sebut Ardian. Saya cicinya Ardian. Persis di atasnya Ardian. Katanya sih paling mirip sama Ardian wajahnya. Nah, di sini statusnya meskipun saya kakaknya Ardian, tapi karena Ardian yang lebih dulu masuk ke AFC, nasib lah. Saya jadi downline-nya Ardian di sini. Jadi sekarang ini statusnya saya adalah downline dari Ardian. Termasuk orang pertama lah yang diajak Ardian untuk masuk di bisnis ini. Kalau Ardian udah pada kenal semua ya. Nah, Ci, boleh nggak sih, ini teman-teman, ini cicinya kandung Adrian. Dia punya, Ko Adrian punya cici lagi di Kanada, Shogun juga. Jadi dia punya Shogun, Daimyo, sepupunya juga Daimyo. Jadi ini AFC tahun depan kita ada rencana mau ganti AFC singkatannya jadi Adrian Family Club. Apa teman-teman setuju? Nah, Cianita, tunggu. Sebelum saya mau mulai yang lain, kan Cici udah kenalan. Nah, Ci, boleh nggak sih sharingin ke kita, ke teman-teman semua, waktu cerita Cici gini, saya nggak mulai dari masuk AFC dulu. Boleh nggak sih Cici ceritain dulu, apa sih yang Ci Anita lakuin dulu sebelum kenal AFC dulu, Ci? Boleh nggak sih sharing ke kita, apa sih yang Ci Anita ini backgroundnya siapa sih? Gitu loh kan, kalau Budi Darwin dulu IT, Ko Adrian dulu pernah main beberapa investasi. Kalau Ci Anita tuh dulu siapa sih? Sampai sebelum kenal masuk AFC gitu loh, Ci. Mundurnya mungkin beberapa belas tahun yang lalu boleh ya? Boleh banget, hari ini kan harinya Ci Anita nih. Jadi kalau saya dulunya begitu lulus kuliah, dulu mindset saya cuman kerja karena nggak punya modal untuk usaha, jadi mindsetnya itu dulu karyawan. Saya masuk pertama kali kerja jadi karyawan di suatu perusahaan. Setelah itu dulu dari Semarang ya saya ya. Jadi mungkin kalau Jawanya juga kental banget. Nah dari situ akhirnya coba masuk ke bank swasta. Nah di bank nggak lama sampai kena Krismon tahun 99 itu kena Krismon. Saya termasuk bank yang ditutup kena Krismon, ya itu juga ngalamin stres yang luar biasa. Tapi dari situ akhirnya tetap mindsetnya masih karyawan, kerja sama nasabah. Dari nasabah akhirnya kerja di satu perusahaan kecil gitu, tapi pegang semuanya. Nah, waktu saya kerja di bank itu sempat lah, mungkin di sini ada Suijan ya. Suijan itu orang pertama dulu yang ngajakin saya main MLM. Tapi dulu masih nyoba-nyoba gitu ya, nyoba-nyoba dan boleh dikata nggak hasil sehingga saya orang yang sebenarnya anti banget dengan network. Saya rada kalau diajak orang di network tuh apa sih kayaknya nggak terlalu percayalah dengan itu. Sampai akhirnya ya di sini cici saya kebetulan mungkin sudah tidur jadi nggak denger ya. Cici saya termasuk orang yang berjasa untuk kenalin network ke kami satu keluarga. Kami bukan orang dari network aslinya, tapi cici waktu itu cerita bahwa sebenarnya network itu bisa ngubah kehidupan orang dari yang ya kalau boleh dikatakan kami bukan tipikal keluarga yang mapan, jadi kita juga nggak ada modal. Kalau kita nggak punya modal mau usaha di konvensional kan juga nggak mudah. Jadi kalau kamu di network itu memungkinkan, tapi dulu karena pernah belajar ke orang yang gagal mungkin ya, atau saya dulu ikut nggak serius, atau saya nggak dalamin, akhirnya saya kurang terbuka lah dengan itu. Sampai 3,5 tahun tuh cici saya ngajakin, jadi makanya kalau sekarang saya ditolak orang,
Saya selalu ingat dulu saya nolak cici saya itu 3,5 tahun. 3,5 tahun Wow. dia selalu datang. Dari pertama saya ingat bonus dia 15 juta, terus dia datang lagi, sekarang bonusku udah meningkat sampai ke 75 juta pun saya masih nggak bergeming. Ya kamu mah bisa, kamu pinter, kamu saya termasuk orang yang pendiam, makanya mungkin tadi Niko bilang belum kenal. Aslinya saya bukan orang yang suka ngomong juga, saya termasuk beda lah sama Ardian sama Cici, meskipun satu keluarga kan karakter beda ya. Ardian sama Cici saya itu termasuk orang yang pinter ngomong, kalau saya tidak terlalu lah. Jadi sehingga saya merasa saya nggak punya teman, saya nggak punya siapa yang mau saya ajak. Jadi saya benar-benar blok pikiran saya nggak mau gitu di network. Sampai suatu saat mungkin Cici saya sudah nggak sabar, dia datang, saya ingat banget itu dia bawa pajaknya dia, buang istilahnya kasarnya di saya kalau bilang, oke, kamu masih terus bertahan di sini enggak apa-apa. Tapi sekarang aku cuma mau tahu gajimu itu berapa? Gajimu bisa nggak ngalahin ini uang buangku? Dia kasih bayar pajak. Waktu itu saya memang nggak pernah ngomong gaji saya berapa, saya selalu simpan. Nah, sampai waktu itu saya kaget, cici saya waktu itu bayar pajak 25 juta. Saya kaget zaman tahun 2003 2004 itu. Waduh, uang segitu aku boro-boro. Baru saya di situ berpikir, aku apa salah ya? Terus cici saya cuma gini, oke, kalau kamu tetap nggak mau, saya cuma minta satu. Kamu datang, kamu dengerin. Kamu lihat itu apa, jangan belajar ke orang yang salah. Kalau jangan dengerin orang gagal, dengerin harus dari orang yang berhasil. Yaudah, oke, saya gitu. Setelah itu saya mulai lebih kebuka, akhirnya saya lihat. Nah, di situ saya mulai melihat kakak saya yang cowok itu juga termasuk orang yang tidak banyak ngomong, tidak terlalu fasih juga berbicara. Waktu saya datang itu dia di depan umum dan dia bisa lancar gitu. Dari situ saya mulai klik. Saya nangis sih waktu itu. Kok saya bisa sampai gitu ya, padahal dia bukan orang yang seperti itu. Dari situ saya mulai kebuka. Kenapa saya harus alergi dengan network? Padahal network itu benar-benar bisa membuat from zero to hero. Dari situ saya mulai belajar, mulai ini. Nah, cuma kan namanya belajar, kan kita jadi ditawarin apa ikut. Nah, tidak sejalan dengan perkembangan mulai ngerti tentang network. Ya, agak ini sih saya agak sedikit mungkin nggak tahu ini kelemahan, nggak tahu ini apa ya. Saya kalau nggak klik banget, mungkin ada misalnya saya jalanin terus saya nggak tek sama contoh marketing plan-nya gitu. Saya nggak bisa ngomong ke orang kalau misalnya saya ngomong, ini bonusnya bagus loh, padahal sebenarnya nyatanya saya sendiri setengah mati kejar bonusnya. Saya nggak bisa ngomong. Dan akhirnya mungkin orang lain sukses, tapi kalau saya nggak bisa, saya harus ngomong apa adanya, ya kenyataannya begini ya begini. Kalau saya sendiri struggle, setengah mati untuk meraih ini, saya kayak ada rasa, aduh aku jeblosin orang nggak ya. Akhirnya saya yang sebelumnya ini lebih banyak ke jualan, nggak ngembangin network. Sehingga mungkin banyak teman-teman yang di sini melihat juga yang dulu-dulu bukannya nggak berhasil, ada sih tetap berhasil karena saya juga sempat jadi stokis sampai 6 tahun dan saya itu stokis terakhir yang ditutup. Setelah saya tutup 1 bulan kemudian company-nya tutup. Jadi dulu masih belajar cari-cari ini dan kalau mau ngomong nggak gagal pun ya enggak, cuman memang baru di AFC saya lihat satu company yang berbeda dengan yang sebelumnya pernah saya pelajarin atau saya jalanin ya. Benar-benar ini ada yang sesuatu yang beda gitu. Ya itu membuat mungkin ya saya dengan kita yakin, jadi akhirnya all out lah ya. Semuanya kita bisa ngomong. Kelemahan saya yang dulu akhirnya bisa teratasi karena memang saya nggak bohong, saya cerita apa adanya. Nah itu mungkin ya. Itu ngaruh nggak sih karena Cici mungkin istrinya Pak Pendeta jadi nggak bisa. Teman-teman harus tahu ya, Cianita ini suaminya pendeta jadi ada efek ke sana kali ya. So Ci, belajar lalu ketemu AFC.
apa sih story-nya sampai Cici gabung AFC? Apa karena Andriannya atau karena apanya sih, yang apa sih behind story-nya? Kan saya sendiri nggak tahu loh. Ci Anita bisa tiba-tiba join AFC ini karena Andriannya atau gimana? Boleh nggak sih sharing ke kita? Ya, sejak saya mulai terbuka sama network, jadi secara ininya kan yang tadi ada cerita bahwa saya tidak terlalu berhasil, mau ngomong gagal juga enggak, tapi tidak spektakuler lah. Jadi ya bonus ada untuk hari-hari aja, tidak bisa untuk menyisikan yang lain. Beberapa ada yang saya bukan tipikal yang suka pindah, tapi terpaksa berpindah karena memang company-nya tutup. Jadi termasuk yang setia itu sampai yang 6 tahun itu saya toko terakhir yang ditutup nggak lama company-nya tutup karena waktu itu kenapa saya dipilih yang terakhir, toko saya nggak pernah selisih. Saya termasuk waktu itu toko teladan gitu. Jadi kalau ngomong gagal juga enggak juga. Saya juga trainer di sana, cuman tetap tidak bisa sesuatu yang spektakuler karena itu saya nggak klik sama marketing plan-nya, saya kayak nggak bisa ngomong tentang bahwa ini bisnis bagus. Cuma saya tetap jualan produknya. Nah, dalam masa pencarian itu ya namanya ujian tetap ada ya dalam kehidupan kan ada ujian, ada ini. Jadi sampai suatu saat ya karena itu tutup, saya mau cerita jadi bingung. Karena itu perusahaan tutup ya kita ada alami satu ujian, dan ujiannya cukup berat, cukup mungkin Tuhan izinkan hal itu terjadi ya untuk lebih bersandar sama Tuhan. Tapi dalam ujian itu kita lalui sih akhirnya ada pertolongan. Nah dari situ saya udah lama saya berdoa Tuhan apa bukan jalan saya ya di network kok saya nggak ketemu yang pas. Tapi ketika saya doa gitu sampai sempat saya jalanin asuransi juga. Karena kalau keluarga suami saya itu keluarga asuransi. Jadi sempat apapun bukan di network salah ya, sempat jalanin asuransi karena saya dalam pencarian doa itu saya cari sesuatu yang benar-benar klik dengan saya kok saya nggak ketemu gitu. Jadi sudah lama ini saya bawa dalam doa. Memang saking kayak nggak tahu jawabannya apa, ada tawaran yang menurut saya kayaknya lumayan saya ambil. Coba beberapa bulan bukan, lewat lagi ada beberapa perjalanan waktu. Sampai yang saya ingat itu bulan Agustus kalau nggak salah ya, Agustus ya. Ardian tuh kalau ada apa-apa memang sharing sama saya. Kalau ada dia ada sesuatu, sekilas balik ya. Saya sama Ardian itu kadang saya upline-nya, kadang dia downline-nya. Yang saya 6 tahun itu downline saya. Nah, tapi kalau dia yang ketemu duluan, saya jadi downline-nya dia. Jadi kita kadang-kadang gantian dan kita selalu TikTok. Nah, waktu itu dia cuma kirim, Cici, ini aku dengar ada sesuatu yang bagus. Nah, produknya spektakuler juga. Terus dia kirim marketing plan-nya. Nggak jelasin apa-apa, dia cuma ngomong produknya bagus, ini marketing plan-nya. Begitu saya baca itu marketing plan, saya bilang, saya mengadakan Nyo ya, Nyo, boleh ini, marketing plan-nya bagus ini Nyo. Wah, ini kayaknya oke nih, bisa nih Nyo dijalanin. Tapi waktu itu Ardian sedang sibuk yang lain. Hasil ngeluarin saya, itu dia nggak ada berita lagi. Sampai saya penasaran, tapi nggak tahu saya bisa kayak jatuh cinta di pandangan pertama gitu. Belum ngerti apa-apa tentang ini, tapi kayak saya klik gitu. Setelah itu, saya ingat 11 September, mami saya ulang tahun perkawinan, ngobrol ketemu di rumah mami. Saya kejar-kejar dia. Nyo, ini gimana yang AFC? Boleh ini, kayaknya boleh. Nanti ya Ci ya, aku jalan-jalan dulu, aku masih mau ke Dubai, masih banyak urusan, nanti dulu ini. Dalam hati, ini kurang ajar juga nih si adik ini, ngajakin habis itu dianya malah belum ke sana katanya. Nanti dulu ya Ci, aku pulang dari Dubai diurus lagi. Tapi dia masukin saya ke WA group. Dia masukin, nah sebenarnya di WA group baru saya tahu, oh ada Budi Darwin, beberapa saya kenal. Cuma saya komit, tetap Ardian yang ngajak, saya nggak mau loncat. Meskipun Ardian setelah itu dia mendiamkan ya, istilahnya mendiamkan saya. Tapi ya di situ saya ngikutin, saya belajar. Jadi meskipun belum ketahuan jadinya tuh waktu saya masuk grup belum join.
Tahu nama Ko Budi Darwin ini. Saya masuk ke grup 1, saya belajar dari situ. Makin di situ saya makin minat. Cuman karena hadiahnya belum bergeming, sempat ditawarin yang lain. Terus waktu itu diskusi sama Cici bilang kayaknya ini boleh. Ya, karena tadi kan ada masalah keuangan, saya juga jadi carinya yang minim modalnya gitulah. Kalau enggak kan bisa. Ya. Jadi carinya yang kayak asuransi kan kita pikir nggak ada modal. Terus ada sesuatu yang kayak nggak ada modal, yaudah coba masuk. Ternyata masuk di situ cuma beberapa bulan struggle juga. Mungkin marketing plannya kurang pas buat saya. Jadi waktu itu terlalu terburu-buru masuk, saya nggak pelajarin. Nah dari situ Ardian akhirnya bulan November tuh baru dia di tempat yang itu Ardian gantian jadi downline saya itu. Ayo ini sekarang gantian kamu jadi downline-ku. Ya sempat tuh masuk lagi. Setelah November Ardian baru ngomong, Cici, nah gimana AFC? Lah dari dulu aku udah bilang AFC oke, gimana? Kayaknya bener Ci, bagus Ci. Aku kemarin dateng ya, dengerin itu presentasi. Waduh aku merinding Ci. Aku dengerin sampai jam 10 malam, tak tunggu-tunggu kapan marketing plan-nya. Isinya nolong orang. Dia ngomong, cocok lu Ci kayaknya. Lah kan aku udah dari dulu aku bilang ini bagus. Aku udah kayak meskipun belum ngerti apa-apa tapi kayak klik gitu. Yuk kayak kita jalanin yuk. Nah dari situ mulai kita start jalan dan mungkin karena itu peneguhan ya, meskipun begitu jalan ya enggak mulus, tetap ada tantangan. Tapi karena itu saya yakin ini jalan dari Tuhan ya, tantangan itu bisa dilalui dan Tuhan pasti buka jalan. Nah, Cici kan mulai jadi Novemberan ya, angkatannya Ko Andrian mulai juga ya. Iya, November. Itu di mana kalau seingat saya, yang saya ingat betul bukan seingat saya lagi, barang kosong. Iya. Iya, 2 bulan setengah. Iya. Nah, jadi Cici kan gini nih teman-teman ya, saya runtutin lagi ya. Jadi Cici semangat, akhirnya butuh 2 bulan tuh. Dari Agustus ke November 3 bulan ya. Ya follow up Ko Andrian semangat mau jalan apa enggak, sempet coba lain, akhirnya mutusin oke, ini mau jalan, barang nggak ada, geng cobaannya jadi 2 kali ya kan. Cici kan datang dari yang lagi struggle, lagi coba apa aja, lagi apa, udah tuh sekali mau serius barang nggak ada, maksudnya ujiannya jadi benar-benar ujian banget. Gimana ceritanya waktu Cici mulai semua itu saat oke, gue mau serius jalanin, tetot kosong barang lagi. So apa yang Cici Anita lakuin sih? Karena teman-teman harus ingat kekosongan barangnya ini nggak ada apa-apanya teman-teman. Karena yang kemarin tuh bener-bener 2 bulan setengah at all nggak ada barang. So Ci Anita gimana? Ada sih perasaan menyerah, ada lagi nggak sih Ci? Sedih ada. Karena yang sebelumnya itu saya salah satu berjuangnya juga di barang. Sampai itu kalau itu perjuangan bener untuk belanja tuh aduh sampai ngantri terus telat 5 menit udah kehabisan. Dia masih ada kayak sedikit trauma, entah kalau nggak ada barang itu ada. Meskipun kalau kasus tidak selama jalanin nggak ada barang itu sudah makanan yang dulu-dulu ya. Tapi kasus yang terakhir itu benar-benar nggak ada barang sampai saya nggak bisa jalan itu kan masih membekas. Ketika ada yang ngajak ke sini sangat-sangat membekas dan membuat trauma itu. Ketika dia ngajak ke sini, saya ingat juga itu juga nggak mudah. Pertama kali saya ingat banget ini mungkin ada Ko Budi Darwin. Ko Budi Darwin waktu itu WA saya, Anita saya mau ke Bogor. Kamu kumpulin orang, saya habis bantu Sylvie dan bantu kamu. Saya ingat juga saya janjian di Lipo Plaza Kebun Raya. Ketemu Ko Budi dari jam 12 siang. Saya ngundang orang belasan apa 20-an lebih kali ya. Yang datang cuma 1 dan itu nggak ada yang join. Sampai saya nggak enak banget sama Ko Budi. Untungnya waktu itu Ko Budi memang yang telepon saya bukan saya minta tolong, kalau nggak saya bisa guilty feelingnya luar biasa ya. Dan waktu itu tapi Ko Budi kan sudah tahu saya sempat di tempat lain gitu kan. Jadi waktu itu Ko Budi bukain pikiran saya, kenapa kamu harus di sana? Kamu tahu nggak gini. Itu Ko Budi ngobrol sama saya dari jam 12 sampai mallnya tutup. Sampai waktu itu saya nggak enak sama Ci Yani sebentar ke sana, sebentar sampai semua makanan udah dibeliin, nungguin Ko Budi ngajarin saya gitu.
Habis itu detik terakhir kok Budi selesai, dia ngomong setelah kasih semangat, udah saya kebakar, kok Budi pinter itu. Habis bakar saya terakhir baru ngomong, Anita, kayaknya barang mungkin hitungan hari atau 4 atau 5 hari lagi habis. Hah? Lah, baru semangatnya dibakar sama kok Budi, kok tahu-tahu barangnya habis. Nggak taunya itu nggak cuma 5 hari kemudian, 2 hari kemudian diumumkan. Las. Jadi saya benar-benar waktu itu dapat dari Ardian cuma sekotak. Dan saya bingung ini, aduh saya start dari mana ini cuma dengan sekotak ini. Kosongnya waktu itu diinfokan 27 Januari ya. Aku sampai bilang sama Ardian, aduh ini ujian apa lagi? Saya ngomong sama suami juga, aduh ini ujian apa lagi? Baru masuk, kena lagi nggak ada barang. Ya sedih ada sih, tapi terus kembali karena saya sudah berdoa dan saya merasa ketika di sini tuh kayak ada sesuatu apa ya, klik kayak ini dia yang saya cari, kayak seakan-akan kayak ada gitu. Jadi karena saya segala tantangan itu ada, tapi kalau kita sudah yakin ini pilihan yang terbaik, saya percaya tidak akan pernah ada jalan buntu. Karena selama ini yang saya alami, berbagai masalah, berbagai ujian yang nggak mudah pun, saya tidak pernah ketemu jalan buntu. Selalu ada jalan kebuka. Meskipun kayak secara manusia udah mentok, tapi nggak pernah jatuh tergeletak. Jadi saya yakin kalau ini jalan Tuhan, Tuhan pasti buka. Ya saya bikin, ya seperti yang Pak Niko ajarin, bikin list name, terus bikin prioritasnya kan. Aduh siapa ya ini kira-kira yang percaya sama saya, suruh inden barang. Karena kalau datengin orang yang, ya jelas waktu itu akhirnya saya datenginnya ya teman-teman yang mau jalanin bisnis. Nggak mungkin saya datengin user, bunuh diri saya datengin user. Nggak ada barang kan. Nah akhirnya saya datengin teman yang mau bisnis, teman-teman yang percaya sama saya. Nah yang kesempatan ini saya sampaikan terima kasih juga buat teman-teman yang waktu itu percaya sama saya, meskipun cuma bayar dan nggak dapat barang. Dan akhirnya sekarang puji Tuhan kita semuanya teman-teman yang awal bergabung sekarang ngerasain sih sukses, ngerasain juga berkatnya ya yang ada di sini. Dan dari situlah, dan luar biasanya waktu itu saya memang berdoa, Tuhan aku pengen banget achieve Jepang. Saya sedih loh waktu itu Pak Niko, habis Jepangnya juga terakhir kan sebelum diundur kan 31 Januari kan. Ya ampun, barang datang 27 Januari, Jepang terakhir 31 Januari. Gimana aku mau achieve ini? Tidak ada barang sama sekali, modal cuma sekotak. Udah begitu, tanggal 5 Januari saya ingat benar saya jatuh. Saya nggak bisa jalan, 1 minggu saya nggak bisa turun dari ranjang. Jadi dalam keadaan itu saya ujian yang kedua kalinya. Gimana, udah nggak ada barang, saya pun kagak bisa keluar. Betul. Itu sesuatu hal yang nggak mudah itu, tapi mujizat terjadi di saat itu. Akhirnya karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya broadcast. Untungnya kan AFC sudah siapin ya semuanya ya, jadi kita tinggal broadcast, kita ini by phone, karena nggak bisa ngapa-ngapain jadi efektif semuanya by phone. Makanya pandemi ini nggak kaget karena saya sudah pernah tidak keluar tapi closing by phone semuanya, karena saya nggak bisa 2 minggu saya nggak bisa keluar dari rumah, nggak bisa jalan, mandi aja saya dibopong. Dan waktu itu mau minum SOP 1 saset aja nggak ada yang punya, nyari kesana sini 1 saset aja nggak ada yang punya. Jadi tapi ya puji Tuhan dalam kondisi gitu ada aja nanti yang orang-orang teman-teman yang saya perlu datengin nggak ya, saya tetap harus cerita dong kalau ini gimana. Nggak usah Nit, nggak usah, udah aku transfer. Saya sampai heran, semua orang mau transfer, dan ada beberapa malah yang tahu-tahu telepon apa kabar, ada lagi bisnis apa, masuk juga ya, sampai akhirnya saya achieve ke Jepang meskipun tanpa barang sama sekali. Nah, waktu Cici achieve di Jepang, kan Cici salah satu pergi yang ke pabrik ya, teman-teman ya. Karena kan kunjungan pabrik yang ketiga ini kan cancel karena COVID-19. Sebenarnya nggak di-cancel, sebenarnya kita udah mau berangkat, tapi kan teman-teman leader udah sepakat nggak mau pergi. Jadi ya udah ditunda deh. Sayang banget, padahal kalau kita pergi lagi indah-indahnya.
So, nah, teman-teman, waktu Cici udah achieve Jepang nih, kan tanpa barang, akhirnya lihat pabrik AFC, boleh nggak sih sharing ke kita, karena Cici kan salah satu leader yang pernah lihat pabrik AFC tentunya ya, terus ikut Iya, trip di AFC pertama kalinya, betul ya Ci ya, kan sebelum-sebelumnya iya, nggak pernah tuh, belum. boleh nggak sih sharingin ke kita gimana namanya saya bisa perasaan struggle, udah susah, ketemu apes, jatuh lagi, nggak ada barang waktu mau jalan, tiba-tiba nggak lama kemudian kan achieve dan berangkat. Boleh nggak sih sharing ke situ? Apakah itu momentum Cici sendiri akhirnya yang mulai jadi gimana setelah pergi ke pabrik atau gimana? Boleh nggak sharing ke kita, Cici? Memang waktu saya klik sama AFC itu saya sudah canangkan, saya ngomong sama suami juga, kayaknya saya harus berangkat deh ke pabrik. Eh, karena kalau saya berangkat ke pabrik, saya akan lebih pede dibanding saya cuma dengar yang orang bilang, oh pabriknya seperti ini, pabriknya seperti ini. Itu memang pacuan kenapa akhirnya saya juga berjuang untuk saya harus achieve ke Jepang karena menurut saya itu penting banget saya lihat pabrik dan ternyata benar begitu melihat ke pabrik saya mulai kenalan lah ya dengan founder. Saya jujur makin jatuh cinta sama FC. Saya lihat foundernya ketemu Pak Niko makin akrab di situ, teman-temannya itu ya. Waduh, ini baik banget. Saya terkesan banget dengan perjalanan ini. Saya sudah pernah ikut beberapa trip, tapi benar-benar trip yang itu buat saya sangat-sangat mengesankan. Karena di mana tuh founder ya, Pak Ernest, Pak Mike melayani, terus boleh baru kenal yang di situ saya nggak tahu pertama kalau itu Bu Pipi itu suami istrinya Pak Mike kan belum kenalan kan pas Ya, itu aja tabrakan gitu terus dari situ ternyata ini istrinya Pak Mike toh tapi orangnya ramah banget nggak ada kelihatan sombong-sombongnya biasa kan kalau founder kan kayaknya nggak bisa dijamah gitu ya kalau ini betul-betul humble-nya terus malah akhirnya ngobrol malah beliau pindah ke lebih saya, jadi saya banyak belajar dari situ. Ya saya terima kasih juga ke Bu Pipi Pak Mek yang waktu itu dampingi. Yang saya ingat sekali waktu kita ke di si World ya di Jepang, malah beliau yang ngantriin. Sini mau titip apa? Sini saya ngantri sampai saya bengong. Ini nggak salah nih. Bukan kita yang nganterin foundernya yang nganterin kita. Itu saya terkesan banget dengan Pak Ernest bagi-bagi, Pak Niko ngelayanin, semuanya ini agak beda ya. Ini ada sesuatu something yang saya nggak pernah temuin di tempat lain. Itu satu. Terus liatin Asayamanya sendiri. Waduh, orangnya humble banget. Tahu-tahu lari, terus jongkok ikut foto. Sampai kita semua bengong, hah ini nggak salah itu. Mau difoto, mau ini. Padahal saya dengar katanya kan Jepang tidak terjamah. Tapi ternyata baik. Terus lihat pabriknya. Canggih. Lihat pabriknya makin pede. Dan saya lihat ini company yang tepat. Jadi itu yang membuat mungkin pulang dari situ saya makin yakin dan makin makin apa ya mantap lah ya mantap oke ini harus benar-benar kita fight untuk jalanin dan dengan berbekal itu memang akhirnya ya saya lebih pede untuk ngajakin sharing orang karena merasa ini memang berbeda dan ini kayaknya yang saya cari selama ini. oke. Nah, Cici jalanin jaringan kalau nggak salah periode pertama samurai, betul ya Ci? Ya, Akhirnya sekarang di periode kedua Cici finish di Bushido, betul kan Ci? iya. Boleh nggak sih sharingin ke kita semua ini yang lagi nonton, apa yang bikin Ci Anita dari samurai lalu jadi Bushido? Apa yang Cici nggak tahu, saya nggak tahu apa yang Cici lakukan, apa yang Cici investasikan, apa mungkin leader-leader Cici mulai jadi atau gimana? Boleh nggak sih sharingin ke kami bahwa samurai ke Bushido kan suatu ini ya, kenyataannya teman-teman, orang yang samurai sih di AFC rata-rata Bushido semua, tapi nggak semua. Ci Anita adalah salah satu orang yang jadi finish di Bushido. Apa sih yang seorang Anita Lucia lakukan di periode kedua ini? Periode pertama itu sudah berjuang cukup ini ya cukup lumayan lah saya sudah waktu itu saya sempat sih waktu itu gurau sama Ci Vina kalau nggak salah ya saya periode pertama ngomong ya sudahlah kita di samurai targetnya waktu itu memang di samurai dan akhirnya achieve kan di samurai saya nggak mau yang terlalu muluk-muluk banget kayak kalau nggak tercapai nanti malah sakit gitu jadi waktu itu target samurai dan ketika akhirnya Ardian dan Shogun itu saya kurang dia tipis banget sih enggak sih masih lebih kurang dari separuh lah
Sempat saya ngomong, kayaknya salah ini dapatin targetnya nih Ci. Lain kali kalau doa kita mintanya jangan samurai. Saya minta samurai kasih samurai. Kayaknya tahun depan minimal harus mintanya waktu itu kita minta shogun. Terus kata Civina, jangan Bushido. Oh iya benar sih Bushido. Tapi mama mungkin ya Ci. Kayaknya secara manusianya kayaknya aduh pada mungkin itu. Ya tapi ya sudah kalau memang Tuhan izinkan. Tapi waktu itu saya mikir saya shogun aja saya sudah senang banget. Kalau periode kedua saya bisa di shogun. Nah benar sih begitu menjalani periode kedua ternyata saya melambat karena saya kerjanya kebanyakan di kaki gajah. Jadi saya benar-benar bangun satu kaki dulu. Nah, jadi saya ingatlah apa yang dirasakan Dr. Luigi. Cuman saya kenapa tetap saya berani untuk saya bangun investasi, bangun satu kaki dulu meskipun mungkin waktu itu belum pairing ya. Karena saya melihat tadi, saya jatuh cinta pertama kali dengan marketing plan IFC. Nah, itu yang saya merasa apa yang saya kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Kalau di tempat lain mungkin saya bangun seperti ini, habis, hilang. Nah, kalau di sini saya melihat apa yang sudah saya bangun tidak mungkin hilang. Jadi nggak apa-apa deh, nabur dulu. Terus kerja di kaki gajah. Sampai waktu itu saya ingat Bu Pipi, waktu maju samurai, Bu Pipi saya masih Ronin. Bu Pipi bilang, si Anita nggak salah. Masih di Ronin, kok saya duluan yang samurai? Iya, nggak apa-apa Bu, ini lagi bangun kaki, karena mungkin dulu belum kuat sekali ya. Jadi lagi bangun itu, dan mungkin yang membuat saya happy, saya tetap jalanin itu, apa yang bikin salah satu, kenapa saya tertarik dengan marketing plan IFC, saya melihat marketing plan-nya itu fair. Yang persentase terbesar diberikan adalah ke orang-orang yang baru start. Sehingga semua orang dapat duit. Kan ada di tempat-tempat lain yang dulu, kalau di tempat yang lain yang dulu kan yang enak tuh yang istilahnya kasarnya yang atas-atas gitu kan, persentase gedenya di atas. Kalau ini kan persentase terbesarnya adalah buat yang mulai. Sehingga meskipun saya posisinya adalah mungkin belum make money gitu ya, tapi saya melihat downline saya justru malah lebih dulu make money dari saya. Sampai jadi malu ngomongnya. Biasanya kan upline yang traktir downline gitu ya. Di sini saya sampai di traktir downline. Karena setiap kali presentasi saya nggak dapat duit, dia yang dapat. Saya presentasi dia dapat, saya nggak dapat duit, dia yang dapat gitu. Sampai downline-nya. Dan saya bersyukur banget Tuhan kirimkan orang-orang yang sangat-sangat baik. Semuanya di tim saya itu mereka baik-baik, mereka sayang sama saya. Bahkan Achieve Bushido ini yang kedorong juga semua downline. Ketika saya Achieve Bushido yang lebih heboh downline saya daripada saya. Mereka lagi training, mereka yang wah udah pada heboh, tapi ada yang sampai malam itu saya jadi sampai exciting juga nggak bisa tidur. Dan saya bersyukur sekali mereka sayang banget sama saya. Dan kondisi misalnya saya ngomong aduh saya sampai ngalamin frozen shoulder gara-gara itu main handphone terus kan, chatting apa segala macam, itu langsung ada yang saya kirimin langsung, Ci jangan Ci, kalau memang downnya sayang sama upline nggak boleh, biar kamu nggak pegel. Itu langsung dikirimin. Terus ya saya merasa teman-teman donen saya itu baik-baik ya. Ketika berjuang, saya berangkat ke Jakarta, ya kondisi belum make money banget kan di awal-awal. Tadi saya belum cerita ya, saya join Ruby aja nggak ada duit. Saya join Ruby aja utang sama Ardian. Jadi boro-boro buat masuk ke Diamond ya. Saya start benar-benar dari Ruby. Untuk join Ruby aja saya pinjem sama Ardian. Dan sampai Ardian waktu itu mesen-mesennya juga, Ci, diminum loh Ci, jangan dijual. Karena dia tahu saya butuh duit. Diminum ya. Diminum, dia bilang, nanti kalau udah dapet barang diminum. Mulai dari awal tetap ya meskipun kita saudara semuanya, tapi hitungan bisnis kan tetap ada. Ardian juga tetap Ci, aku tetap modal pinjemennya di Ruby, usaha sendiri ya sampai ke Diamond. Dan itu memang tantangan saya jadi Diamond itu pelan-pelan banget. Jadi Safir berapa minggu kemudian saya benar-benar jadi Diamond itu baru di 19 Januari. Ya di 19 Januari jadi Diamond benar-benar kerasa bonusnya beda banget.
Tapi ya karena nggak punya duit apa boleh buat. Dan itu pun terakhir kenapa? Karena saya jatuh. Saya memberanikan diri. Kartu kredit saya sebelumnya saya mau gesek sudah nggak bisa, ada yang digesek, mentok semua. Jadi saking sampai terpaksa pinjam agen ya karena sudah nggak ada yang bisa digesek. Mulai ada sedikit cicilan, saya gesek, saya beli 6 box karena saya saat jatuh itu saya cicil setahun. Puji Tuhan cicilan belum habis, bonus sudah berkali-kali lipat ya. Nah, benar-benar struggle ngerasain di situ. Saya pulang pergi Bogor, Jakarta, saya tempuh dengan kereta, perjalanan PP itu kadang-kadang berangkat aja bisa 3 jam sampai 3,5 jam, desek-desekan sampai Bogor lagi. Kereta terakhir itu dari Lipo kan kadang-kadang jam 10 kereta terakhir di Rawabuaya itu 10:30. Saya lari-lari sampai kereta terakhir sampai Bogor kadang jam 1. Nah itu downline saya juga nemenin itu. Ci, karena dia bantuin dia, saya nggak pairing, saya nggak dapat apa-apa juga, tapi saya tetap berangkat, saya dampingin, dan itu dia sepanjang jalan sampai ini sih udah sampai Bogor, ya sudah ya, kalau udah sampai Bogor saya udah tenang, 1:30 pagi, jam 1, 1:30 itu sudah saya alamin itu, berangkat pagi pulang subuh lagi, prospek dari jam 2 pagi, jam 5 pagi dijemput, sampai pulang lagi jam 12 malam, besok jalan lagi, itu deh kita alamin lah ya, awal-awal perjuangan. Dan itu tujuan saya memang ngebangun untuk tim saya mulai running. Dan puji Tuhan akhirnya memang karena Tuhan kirimkan orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa, tim saya mulai running. Nah setelah mulai running itu, saya sempat juga doa, Tuhan ini gimana, sampai kapan saya bangun pagi gajah begini, berbulan-bulan, sampai ya ada malunya juga, kok lama gitu. Artian pun sampai godain saya, Ci, nasibmu kayaknya kayak tahun lalu deh, Ci. Mintip-mintip ke Shogun. Kayaknya nggak mungkin ya lu jadi Shogun. Pairing kadang-kadang bulan Februari aja itu saya kadang-kadang masih nggak pairing, masih nol, masih ini aduh. Perjuangan nggak mudah, tapi karena saya sudah yakin yang saya tangkap saat itu Tuhan pasti ada maksud kalau saya diizinkan seperti ini. Akhirnya yang saya belajar, setelah saya lalui semua ini, saya tangkap saya tidak hanya kasih teori. Kalau saya nggak ngalamin ini, ketika downline saya juga struggle, saya nggak akan bisa ngomong sama dia, ayo kamu bertahan. Tapi saya sudah ngalamin, saya struggle di sini, saya kerja kayak nggak dapat pairing, sampai mami saya kalau telepon, Shogun kurang berapa, mah? Sudah jangan nanya lagi, aku malah stres. Aku udah nggak mau melihat pairing, udah stres. Tapi dengan begini saya jadi bisa menguatkan downline saya bahwa itu semua dilalui kalau kita, dan saya merasa itu kayak ujian ya, bahwa bener nggak tuh kamu kata-katanya menolong orang, bener nggak cuma kamu teori doang, dan saya benar-benar praktekin, downline saya make money jauh lebih gede dari saya. Nah itu yang tidak bisa kita ngomong cuma sekedar kita berhasil ya, tapi di saat kenapa yang dulu-dulu saya tidak pernah bisa yakin saya di AFC, karena dulu yang berhasil hanya segelintir orang. Yang bawah setengah mati, struggle gugur. Ada sesuatu rasa yang sakit ya, gitu. Aduh, mereka yang setengah mati, atas enak, habis itu ini lagi. Itu mereka harus kayak ada sesuatu yang nggak fair gitu. Jadi akhirnya saya nggak keluar itu. Tapi begitu di AFC, saya lihat semua orang rata-rata yang memang mau jalan ya, dan mereka serius, semua make money, bahkan sampai ada downline saya yang saya di sini sudah banyak terima ucapan terima kasih. Aduh, puji Tuhan, aku mau beli susu, akhirnya bisa buat anak beli susu karena bonusnya harian kan. Aku di sini akhirnya dapat ini banyak teman-teman saya yang nggak cuma sisi keuangan, tapi sisi kesehatan juga terbantu. Jadi ada sesuatu yang semuanya tuh dapat gitu. Kalau kita cuma ngomong materi uang, ada yang kosong juga nggak enak. Tapi kayak gini tuh semuanya dapat materi ya, nyusul. Yang saya rasakan materi nyusul. Akhirnya setelah ujian itu saya laluin, Tuhan kirimkan orang-orang yang luar biasa, dan timnya makin bertambah. Kebetulan tim milenial yang gebrak itu under saya juga, jadi terima kasih juga buat yang semua tim di sini,
baik yang duluan bergabung, anak-anak milenial yang baru bergabung juga, kalian luar biasa dan itu semuanya sinerginya ya. Satu, kenapa kita bisa seperti ini? Buka rahasia sedikit strategi yang kita jalanin. Saya bukan orang yang 100% sempurna. Saya ada kelemahan. Ardian ada kelemahan, Ciana ada kelemahan. Keluarga kita kebetulan di sini kita satu keluarga memang kompak ya. Kita saling isi. Kelemahan saya ditutup Ardian. Kelemahan Ardian saya tutup. Kelemahan saya ditutup kakak. Kelemahan ada Kubing, ada Budi di sini dan istrinya. Termasuk downline juga. Downline saya ada lemah di sini, saya tutup. Lemah saya ditutup sama downline. Itu yang kita rasakan terjadi satu sinergi. Saya gaptek, saya nggak terlalu bisa. Downline saya yang ngajarin, Ci Anita harus gini, harus gini, harus gini. Jadi tidak semata-mata bahwa karena kita upline, kita leader, kita harus sempurna sekali. Apa yang saya memang bisa, ya saya akan fight buat saya bantu downline saya. Tapi yang saya nggak bisa, downline saya malah ngisi. Kekuatan itu, sinergi itu yang membuat tim kita juga akan cepat berkembang. Karena kita nggak ngandalin kekuatan sendiri. Kalau saya ngandalin kekuatan sendiri, akhirnya saya bukan network, saya konvensional. Buka toko, tutup toko, saya income-nya pun turun. Tapi dengan kekuatan network, saling isi. Downline saya pun pinter-pinter. Mereka tahu kapan harus hubungin saya, kapan harus hubungin Ardian. Karena mereka tahu Ardian kemampuannya di mana, saya kemampuannya di mana, dan kita saling isi. Termasuk juga saudara-saudara ini kita juga kompak. Jadi yang saya lihat dengan downline kompak, dengan upline kompak, kita tidak ada saingan, kita benar-benar saling isi, sinergi. Kekuatan bola saljunya itu yang membuat timnya makin besar. Itu sih yang saya rasakan ya. Nah, Ciana, boleh nggak sih, Cianita boleh nggak sih sharingin? Kan tadi Cianita bilang sempat bahas tentang fokus bangun kaki gede. Iya. Walaupun belum dapat pairing, betul ya, Cik? Iya. Boleh nggak sih sharingin ke teman-teman semua seberapa pentingnya kaki gede itu buat orang? Karena kan kadang ada orang yang berpikir kayak, nggak semua berpikir kayak Cianita, ada yang berpikir kayak gini nih. Kalau gue jalan di sini mah nggak ada pairing, jadi malas, maunya jalannya ke kaki kecil. Nah, ada orang yang nggak paham pentingnya kaki besar itu. Boleh nggak sih Cianita jelasin ke kita semua bahwa pentingnya kita tuh bangun kaki besar itu penting. Justru kebalik kan. Kalau orang kan kadang mau udah langsung pairing aja. Penting loh bangun kaki besar teman-teman. Boleh nggak sih Cianita kasih tahu ke kita pentingnya bangun kaki besar? Pertama karena marketing plan AFC yang saya lihat yang menarik adalah di reward. Untuk reward tahunan itu yang dipentingin adalah kan pairing. Nah, betul. Untuk jadi pairing, kalau kita mau bangun network, kalau kita pairingnya seimbang terus, habis terus, itu namanya bukan network. Kita yang kerja sendiri, kita yang atur. Kalau sudah network, itu tidak bisa kita tahan. Nggak mungkin orang mau jalan kita tahan-tahan. Nah, kalau saya, waktu itu saya tidak peduli itu kaki besar atau kaki kecil. Yang penting orang minta tolong saya dan mereka lagi semangat, itu yang saya kerjain. Nah, ternyata mereka yang semangat itu semua awal-awalnya adalah kaki besar. Ya, saya pikir itu saya tetap harus bangun kaki besar karena kalau itu satu sudah terbentuk, ketika saya jalanin lagi kan sudah ada satu, jadi kerja saya juga lebih ringan. Kalau ternyata saya belum punya kaki besar, saya juga harus bangun dua kaki juga nggak mudah. Nah, kalau untuk ini prinsipnya karena kita kejarnya, mungkin saya juga nggak pikir, saya ada beberapa ada titik yang lain juga, tapi saya nggak jalanin dulu karena memang saya fokus downline yang semangat, downline yang bisa apa istilahnya yang dia lagi on fire itu jangan sampai padam. Nah, saya berpikir karena kaki besar ini juga tidak mungkin hangus. Kaki besar kita tidak pernah hilang. Kalau yang sebelumnya, memang tipikal saya juga karena pembangun network ya. Saya bukan tipikal orang yang pinter rekrut terus terang karena teman saya nggak banyak. Jadi memang salah satu kelemahan saya adalah saya jarang, karena saya pendiam, saya jarang, mungkin temannya nggak terlalu banyak.
Sehingga saya pakai kelemahan saya, tapi Tuhan kasih talenta mungkin bisa presentasi. Jadi downline saya yang punya banyak teman itu yang saya pepet dia supaya keluarin asetnya. Otomatis kalau saya mau mepet begitu, itu saya nggak bisa atur bahwa ini kakinya saya paringin sendiri kan. Jadi kan harus bangun satu kaki. Nah, pemikiran saya harus bangun kaki besar itu ya untuk menuju ke reward tahunan ini. Karena tabungan kita tidak pernah hilang, dan kalau tidak bangun dari sekarang, maksudnya gara-gara kita mau pairing, terus orang yang pertama kita abaikan, kita setengah mati harus jalan 2 kaki malahan. Kalau dengan kita bangun kaki besar, mereka happy, kuncinya untuk sukses di network kan bikin downline kita sukses. Nggak mungkin kita sukses, downline nggak sukses, nggak mungkin. Jadi saya cuma pikir kalau downline saya sukses, nanti pasti ketarik sendiri kita jadi sukses. Nah, waktu membangun itu, teman-teman nggak usah khawatir bahwa wah itu kaki gajah saya nggak pairing, karena di AFC marketing plan-nya tidak membuat kaki gajah itu hilang, tidak pernah ada kaki yang flash. Jadi apa yang kita bangun itu butuhnya ya tabungan lah ya, dan tabungan itu sangat-sangat penting ketika kita nanti mau meraih reward tahunannya itu, berarti kita kan lebih ringan, sudah ada satu kaki. Bahkan kalau kaki gajahnya nggak habis-habis, itu yang paling enak ya sebenarnya ya. Cuman di tempat saya kebetulan kakinya gantian nih. Sini gajah, sekarang sebentar lagi gantian gajahnya, gantian yang kaki kemarin kiri, sebentar lagi gantian kanan. Okay. Jadi memang apa ya istilahnya, nggak usah pikir bahwa itu kaki gajah, karena memang tujuannya kita bangun network, kita bikin downline kita sukses. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Oke, teman-teman yang buat nggak tahu kaki gajah itu apa, kaki gajah tuh kayak begini teman-teman. Contoh saya nih, saya merekrut saya merekrut satu kiri satu kanan, 2 orang aja. Tapi 1 orang ini yang saya rekrut ternyata rekrut udah 100 orang. Dan kanan saya cuma baru merekrut 1 orang, jadi baru 2, yang ini udah 101 orang. Nah, itulah kaki gajah, di mana kakinya berat, yang ini padat gede. Nah, biasanya orang fokus jadi kaki kecil buat pairing kan. Sedangkan di prinsip ini teman-teman, sebenarnya kenapa sih kaki gajah itu penting? Gini teman-teman, Anda harus ingat prinsip api. Jadi ketika downline lagi kebakar, kan ini kalau dia bisa bawa 100 orang, pasti dia kan lagi kebakar ya. Nah, waktu dia lagi kebakar teman-teman, kalau logikanya kalau ada api, saya siram sama bensin, 1 botol aja kecil, apinya tambah gede nggak teman-teman? Apinya tambah gede ya. Jadi ini apinya kecil, apinya gede. Jalan merekrut 100 orang, saya siram bensin, apinya akan gede banget. Betul ya teman-teman. Tapi kebalik, kalau ada orang yang jaringan yang nggak ada apinya, saya siram bensin 1 kontainer, ada apinya nggak teman-teman? Nggak ada, karena nggak ada apinya. Jadi mau saya siram bensin 1 kontainer pun nggak akan ada hasil maksimum. Itu pentingnya Anda bangun kaki gajah waktu dia lagi berkembang, yang kita temenin dia. Kenapa? Karena api kalau udah gede teman-teman, kita siram bensin maka akan lebih besar lagi. Dan di sini marketing plan ini memastikan bahwa omsetnya Anda kaki besar ini nggak hilang. Ada beberapa di bisnis lain yang setiap hari flash. Jadi apa Anda bikin nih, bangun ini, tiap besok hilang, 0 kiri 0 kanan lagi. Nah di AFC itu enggak teman-teman, bertahan selama 1 tahun at least. Nah jadi teman-teman harus penting tahu, ketika ada member atau downline yang lagi aktif atau lagi semangat-semangatnya, Anda harus percikan bensin di sana. Karena kalau udah terbakar jadi kebakaran, maka dia udah nggak bisa padam. Kan teman-teman tahu ya, kalau ada kebakaran di berita pademinnya butuh berhari-hari malah kalau udah level kebakarannya lebih dahsyat. Dan jangan lupa, kalau Anda fokus dibangun kaki gede itu teman-teman, maka itu kalau 1 tiang itu kuat banget, Anda tinggal fokus ke kaki kecil. Gitu loh teman-teman. Tapi ingat, ketika Anda bangun kaki gede itu semua orang ketolong. Iya dong, contoh ini Ci Anita, ini Ko Adrian. Ko Adrian lagi bangun semangat banget, saya temenin dia. Bayangkan kan, saya lagi temenin 100 orang sekaligus. Karena kaki gede itu lagi jalan, lagi bergelora, lagi apa. Sebaliknya, ketika saya udah menyatakan bahwa oke, Ko Adrian udah siap, udah api, udah besar, saya tinggal ke Cianita lagi. Karena nggak ada yang hilang teman-teman. Soalnya kadang jangan terlalu lihat, dia kan kaki gede, gue udah nggak mau support deh. Kan biasanya gitu ya, ada leader tertentu yang
kena udah kaki gede, minta ke Makassar, contoh leader Makassarnya, Makassar udah gede, males lah, maunya ke kaki kecil aja, contoh gitu loh. Nah itu harus teman-teman tahu sistem api sama bensin. Kalau ada api siram bensin besar, nggak ada api, Anda siram bensin satu kontainer pun nggak akan nyala api. Itu kira-kiranya. Oke, Cianita tadi udah panjang kali lebar soal jaringan. Cianita, ada ada nggak sih masa-masa masa-masa itu kan rata-rata sukanya ya, marketing plan-nya, ininya. Ada nggak sih dukanya, Ci? Jadi pertanyaan saya juga dua arah juga. Ada yang enaknya, apa sih yang kadang di Cianita yang bikin mungkin downline down? Mungkin downline susah. Siapa nih? Mungkin Cianita videonya hilang. Maaf, suaranya Pak Niko pelan ya? Apa saya Oke. yang ini ya? Enggak. Oke, saya ulang ya, Ci, pertanyaannya, Ci ya. Kan tadi kita cerita sukanya, marketing plan-nya, AFC-nya. Cianita boleh nggak ceritain ke kita semua juga dukanya yang pernah Cianita jalanin sih selama di AFC, atau mungkin jaringannya yang ada nggak jalan, ada apa, ada nggak sih duka-duka yang kayak seperti itu, Ci? Dan gimana Cianita handle-nya? Kalau dukanya ya salah satunya saya di start di awal itu agak keliru juga. Mungkin karena saya ada satu kelemahan, saya nggak bisa banyak sponsor orang karena kenalannya sedikit gitu ya. Jadi kan saya benar-benar ini ngandalin dari downline, saya yang presentasi terus. Nah, akhirnya itu sedikit saya nggak mendidik mereka untuk mandiri. Yes. Kebanyakan mereka lempar sampai kedalaman berapapun tuh kelempar ke saya. Awal-awal start ya otomatis saya masih bisa karena kan ya belum banyak. Makin lama waduh udah mulai nggak kepegang itu karena semakin banyak orang yang lari ke saya dan saya keliru, saya nggak mendidik bahwa harusnya upline bertanggung jawab ke downline-nya. Ini nggak, sudah ya prospek hubungin Anita. Bayangin itu level 3, level 4, level 5 udah semua lari. Nah, itu sampai waktu itu Pak Niko juga ngingetin saya kan. Si Anita bisa pingsan itu caranya begitu. Nah, MBO-nya Pak Niko tuh yang bagus juga membantu. Akhirnya dari sini saya mulai benahin pelan-pelan kekeliruan di masa awal. Bahwa mulai downline juga harus mandiri. Karena bukan kita nggak mau, tapi sebenarnya dengan saya salah didik seperti itu, satu, mereka juga lambat. Karena mereka akhirnya akan tergantung dan duplikasinya jadi salah gitu. Lain kedua pun sama, prospek orang, prospek ini Anita. Ketika saya nggak bisa, mereka akan stuck. Nah itu pelan-pelan saya rubah, ya mungkin waktu saya rubah nggak semudah itu, ada beberapa mungkin yang minta maaf kalau sampai ada yang kecewa, sempat merasa kok akhirnya yang dulunya terlalu disusuin di Nina Bobo, akhirnya pelan-pelan saya paksa untuk belajar berjalan sendiri. Nah, pada akhirnya sih mereka mungkin ngerti, meskipun pada awalnya ya saya di forum ini sekalian mohon maaf kalau misalnya ada yang merasa aduh kok awalnya gini, terakhir kok tertinggal gitu ya, kayak ditinggal. Sebenarnya bukan masalah ninggal, tapi kapasitas tidak mungkin saya semuanya ke saya, gak kepegang. Nah itu mungkin kekeliruan di awal yang masalah yang awal-awal saya hadapi, dan mulai sekarang sih sudah mulai dilatih, dan akhirnya sih karena belajar dari kesalahan, kalau ada downline saya yang seperti itu, saya peringatin dari awal, Ci jangan kayak saya, nanti akhirnya kelabakan sendiri. Dan itu benar tuh PDO-nya Pak Niko, dari awal harus diajarin, kalau enggak nanti pasti terakhir kita bisa kecewain dia. Dan ya itu belajar dari situ, belajar dari kesalahan sih sekarang, dengan akhirnya kita ajar mandiri, betul, akhirnya mereka malah makin sukses. Jadi teman-teman, itu sih yang saya belajar ya. Ini ada Ko Adrian nih, ya, nanti Ko Adrian saya panggilin nih. Siap-siap ya Ko Adrian. Saya mau setiap ngomong ini saya mau tambahin ya teman-teman, biar kita bisa dapat ilmunya juga. Jadi teman-teman harus paham dalam sisi duplikasi. Tan.
Si Anita lagi panik, videonya nggak Kok nyala. nggak ada suara ya, Tan? Pinjam itu dong, Tan. Nah, teman-teman, saya tambahin ya. Jadi di bisnis ini teman-teman, kadang Anda bisa bilang sayang downline karena dia udah tua lah, dia ribet lah nginput, dia nggak bisa presentasi lah. Teman-teman harus tahu, di saat Anda punya rasa itu boleh tuh di awal-awal banget. Jadi mungkin, dia belum bisa input, saya contohin input di depan dia. Tapi bukan artinya saya inputin selamanya, teman-teman. Karena saya udah pernah bilang di NDO saya pernah bikin oma-oma 82 tahun, bisa input sendiri. Email aja nggak punya. Ternyata dia bisa. So, teman-teman, maksudnya apa sih? Kadang kita mau manjain downline, tapi sebenarnya kita lagi bikin dia bodoh. Kita bikin dia nggak berkembang, teman-teman. Itulah yang menjadi masalah ketika kita udah mulai manjain anak. Manjain downline. Jadi input saya, presentasi saya. Mungkin waktu kecil Anda bisa handle itu. Tapi semakin besar jaringan itu Anda nggak akan bisa. Dan Anda mulai, kok Niko kayaknya udah berubah ya. Dulu kayak begini, sekarang udah gini. Karena kapasitas orang nggak bisa, teman-teman, untuk handle seluruh masa. Kapasitas 100 orang aja saya yakin Anda udah mabok. Mungkin saat skala 10 orang bisa. Nah, disitulah waktu skala 10 orang, waktu saya bantu, saya harus duplikasikan. Gini loh cara input. Karena cara input di AFC simple banget, teman-teman. Email, nomor handphone, nama, username. Selesai, nggak ada lagi. Jadi itu yang bikin mudah. Nah, teman-teman, ingat, jangan buat kesalahan yang sama. Jangan buat kesalahan kayak seperti yang Anda dulu pernah buat. Jangan manjain downline Anda. Bukan kita nggak mau bikin dia enak atau nggak mau pusing, tapi itu harus pusing. Semua akan lebih mudah ketika jaringan Anda udah bisa input sendiri, bukan nunggu Anda. Lebih mudah nggak sih? Mana bisa jaringan berkembang kalau dia input sendiri aja nggak bisa. Nah, ini kita belajar juga ya dari home talk kayak gini ya. Nah, ini ada Ko Adrian. Mana Ko Adrian? Ko Adrian boleh nggak unmute? Nah, saya udah unmute Ko Adrian nih. Boleh nggak sih sharingin, kasih pendapat tentang perjuangannya Ci Anita? Karena kan tadi perjuangannya belum versi Ci Anita ya. Kita versinya udah unmute tuh kok. Belum ya? Udah. Ini sudah ask to unmute. Oke. Kok boleh nggak sih? Halo? Kok nggak ada suara? Nggak ada suaranya kok. Halo? Padahal udah di unmute. Lagi connect audio kayaknya, Ko Ardian. Itu dia audionya mati lagi. Tunggu ya teman-teman ya. Nah ini. Halo kok? Belum ada suara. Nggak usah pakai headset kali kok. Saya mau tahu sih dari versi adeknya, adek kandungnya. Seru nih sebenarnya nih. Kenapa? Gue mau ngomong apa ini? Tahu nih dia nggak. Audionya udah connect kok di saya. Tapi kenapa nggak ada suaranya ya? Tadi maaf ya, saya lupa mati manggil anak saya jadi teriak lupa. Ada yang kaget, maaf ya tadi. Nih ini kayaknya relock deh. Tunggu ya teman-teman ya, karena ini dari adik kandungnya langsung, Ko Adrian yang tahu cicinya langsung gimana struggle, gimana ini. Halo, Ko Adrian. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya udah kita nunggu. Kenapa ya? Zoom kadang sekarang udah super aneh-aneh. Saya juga tadi masuk susah. Di gambar mic-nya masih unmute katanya. Nggak, lu coba unmute dia, nggak? Udah, jadiin co-host coba. Udah jadi co-host juga dia. Barusan. Udah bisa.
Ini udah connect juga kan mukanya, cuman emang belum ada ini. Kok? Halo kok? Lagi connecting, kayaknya internetnya belum connect ini deh. Gak apa-apa, Ko Ardian katanya relock keluar dulu, ntar dia masuk. Sabar ya teman-teman ya, karena ini kisah adiknya ini nggak bisa digantiin, kan saya bukan adiknya ya teman-teman ya, jadi saya nggak bisa gantiin kok Adrian ngomong. Tadi ada anaknya juga ya, kenapa sekarang orang tua kalau ada masalah sama teknologi langsung anaknya yang dipanggil? Tadi ada sharing langsung. Si Anita juga langsung ya, langsung manggil anak dulu ya. Udah nggak ngerti jalan soalnya ini. Emak-emak ini gaptek ini. Oke, sambil nunggu, tunggu ada nggak anaknya? Kok Adrian? Kok Adrian? Oke, sambil nunggu ke Adrian, Ci, boleh nggak sih last pertanyaan saya? Ci Anita join Ruby aja, maaf, nggak ada modalnya ya, Ci. Join Ruby nggak ada modalnya. Terus Cici juga punya temen katanya nggak banyak. Boleh nggak sih jelasin sedikit ke kita? Mungkin biar teman-teman di sana yang denger ya, mungkin nggak ada modalnya juga. Mungkin yang dia bilang nggak ada temennya juga. Mungkin keterbatasannya yang lebih besar lagi. Apa sih, ada nggak sih dari Ci Anita sendiri yang bikin bahwa dia juga bisa? Kalau Ci Anita bisa, mulai Ruby nggak ada, ini nggak ada. Katanya suara saya juga nggak ada. Ada kan suara saya? Ada. Ada ya. Boleh nggak sih Ci Anita sharingin bener-bener orang yang join Ruby nggak ada, dan sekarang bisa finish di Bushido. Boleh nggak sih sharing ke kita apa sih yang bikin Ci Anita bisa sampai ke tahap ini? Apa yang Cici percayai? Apa yang Cici bahkan mau kasih tahu ke teman-teman di sana yang lagi struggle juga sekarang, nggak ada barang, join juga nggak ada duit, jaringan nggak ada. Bisa apa sih yang Ci Anita bisa kasih tahu ke mereka semua yang lagi nonton Cici? Yang pertama, karena ya pasti pertolongan dari atas itu ya, kita tetap mengandalkan Tuhan, berdoa, karena ya segala sesuatu kalau Tuhan yang campur tangan itu pasti ada jalan, itu yang saya percaya. Dan karena ketika saya merasa saya di sini kayak sesuatu yang sudah memang saya cari, jadi kalau tipikal saya juga salah satunya, kalau saya sudah klik ada masalah apapun, saya akan hadapin. Setiap kali kita nggak bisa menghindari masalah, dimanapun pasti ada. Yang penting bagaimana kita menghadapi masalah itu, bagaimana kita berpikir untuk menyelesaikannya. Dan karena di sini yang saya lihat, saya percaya sama company-nya ya. Pertama kali mungkin saya percaya bahwa di sini kita layak untuk berjuang, meskipun mungkin ya awal-awal ada struggle. Karena ya satu produk itu kuat sekali sih, karena produk itu kan membantu untuk kita sharing ke orang, dan kalau istilah saya kayak kita SPBU lah, kita paling enak kalau usaha SPBU, didatengin orang, kita nggak usah ngider-ngider. Nah karena produk kita berbicara, akhirnya kita juga akan membuat itu orang akan berdatangan. Nah impian itu yang membuat saya tetap bertahan, dan gimana mikirin caranya untuk saya berjuang dari Ruby ke Diamond dengan tanpa modal. Ya salah satu saya awal-awal sih memang jualan, teman ada yang tidak mau di memberin, ya sudah saya jualan. Ketika dia akhirnya jadi member dan saya memang butuh produk itu, saya sih akhirnya cicilan kartu kredit sih. Nah dari situ saya yakin teman-teman di sini perusahaannya bukan sesuatu yang kita harus kenapa saya berani berjuang ke situ, karena dalam pemikiran saya tahap saya cuma finish ke Diamond dulu, saya nggak mau muluk-muluk dulu kan, pokoknya setelah saya join Ruby tujuan saya Diamond dulu. Nah gimana caranya untuk saya mencapai Diamond? Nah secara hal-hal yang mungkin ada hambatan ya tetap kita harus laluin, dan yang saya tahu di sini enaknya setelah kita Diamond kita nggak lagi harus berpikir lagi untuk cari tutup poin atau mungkin kejar jualan barang lagi. Kalau itu di tiap bulan ada, mungkin saya juga akan nyerah. Tapi karena saya pemikirannya di IOC ini mudah menurut saya. Jadi semua teman-teman yang di sini pasti bisa, karena mudah, produknya berbicara,
dengan kita tahap diamond dulu. Setelah tahap diamond, saya step berikutnya baru saya tetepin memang yang jangka panjangnya ya kalau sekarang ya pasti Bushido ya. Kalau dulu tahap 1 saya ngomongnya samurai dulu. Nah, untuk menuju samurai ya pasti harus melalui Toreda, Ronin ya semua dijalanin ya. Dengan kondisi memang company-nya juga meyakinkan. Kalau saya lebih ke ini ke company sih ya. Kalau company-nya tidak meyakinkan, marketing plan-nya berat, produk nggak berbicara ya kita nggak mungkin bisa struggle, nggak bisa running ya. Kita bisa running karena didukung oleh sarana yang sudah ada. Belum kalau yang saya lihat kan ya, oh ya saya sampai lupa ini. Saya udah ngomong pribadi ke Pak Niko, tapi di sini saya belum ngomong. Pak Niko ini termasuk yang berjasa juga untuk kesuksesan semua member di sini termasuk saya. Beliau ini sungguh luar biasa. Beliau mau turun ke lapangan, roadshow, menyelenggarakan segala sesuatunya. Dan ini yang membuat kita juga merasa kita tidak sendirian. Kalau saya merasa saya berjuang sendirian, mungkin saya nggak kuat juga. Tapi di sini ada upline dampingin, ada manajemen dampingin, kita tidak sendirian dan itulah yang membuat pasti semuanya di sini bisa. Karena saya lihat manajemen itu tidak pernah berpangku tangan, tidak pernah tinggal diam melihat downline member-membernya ya. Termasuk saya lihat dalam kondisi barang kosong ini, saya sungguh-sungguh salut banget ya sama manajemen. Dulu ya masalah barang kosong sering dihadepin, tapi saya belum pernah ketemu manajemen seperti AFC yang menerbangkan langsung dari Jepang. Ini terbang nggak 1-2 pesawat, 18 pesawat. Itu yang membuat meskipun kita harus inden, saya merasa manajemen nggak tutup mata. Kalau yang dulu-dulu 3 bulan didiamin benar-benar 3 bulan itu sampai akhirnya omsetnya drop. Tapi di sini yang saya lihat manajemen nggak cuma sekedar term of money ya. Manajemen nggak cuma sekedar bahwa yang penting dia untung. Tapi bagaimana member saya hidup dan saya ingat banget ketika Pak Ernest cerita di Surabaya dia nangis lihat yang hadir ribuan orang. Berpikirnya adalah, oh yang sekarang menggantungkan di AFC banyak, tanggung jawab saya besar. Itu yang membuat saya tambah klik lagi bahwa ya kondisi apapun yang kita hadapin mereka juga sebenarnya juga struggle. Tapi dengan kita juga manajemen itu ngedukung kita, itu kita tidak berjuang sendiri. Jadi teman-teman di sini jangan takut, tidak susah menjalankan di sini kalau menurut saya ya. Tidak benar-benar tidak susah. Kalau sudah mulai sharing produk, itu kita yang dicari. Saya baru di sini, saya dikejar-kejar orang soal produk, sampai mau minum aja saya nggak boleh, karena udah kasih saya aja, kamu kan nggak sakit gitu. Sampai segitu-gitunya ini produk kayak jadi barang langka ya. Jadi enak banget jalanin seperti itu, tidak ada yang susah, asal kita tetap mau usaha. Jangan berhenti di tengah jalan. Itu sih yang mungkin saya bisa pesan ke teman-teman ya. Thank you, Janita. Ini kok Adrian udah bisa nyala belum kok? Halo kok? Ya, jelas ya? Udah ada suara nih, walaupun kecil. Boleh nggak kok Adrian? Yes. Boleh nggak sharingin ke kita, menurut kok Adrian perjuangan seorang Cianita gimana sih kita? Suaranya agak kecil nih kok. Agak kecil ya? Ya, ini udah lumayan lah. Kan Koko kan adik kandungnya pasti tahu gimana Cianita fight, struggle kayak apa sampai dia bisa lewatin ini semua. Oke, jujur pada saat saya pertama kali ditawarin AFC yang terlintas di benak saya adalah satu, bahwa di AFC ini saya bisa bantu cici saya Cianita ini. Jujur di awal ini kayaknya Cianita cocok banget. Makanya pada saat saya ditawarin saya langsung tawarin. Kenapa? Karena memang kita 5 saudara ya. Memang secara ekonomi pada saat itu memang Cianita memang lagi berada yang saya bilang lagi kesulitan lah. Ya lagi kesulitan, dia coba beberapa kali bisnis jaringan juga gagal terus kan. Perjuangannya juga luar biasa sebenarnya. Kalau gagal dia nggak berjuang mungkin oke ya. Dia udah berjuang setengah mati, pagi, siang, sore, malam dia berjuang, hasilnya nggak ada. Ya, saya pernah waktu itu nganterin Cianita jam 11 malam yang tadi dia sempat cerita ya di stasiun kota. Naik kereta jam 11 malam, nenteng barang banyak sekali. Ya. Dia begitu turun, saya langsung nangis. Ya, dalam hati kecil saya nangis, aduh ini cici saya kenapa begini ya, jam 11 malam saya harus anterin ke stasiun kota, naik kereta sendirian, sampai Bogor bisa jam 1. Saya telepon mami saya mungkin nonton nih.
Saya telepon, saya nangis, mami saya kaget, dikira ada apa nih, kecelakaan atau apa, kamu ada apa, kenapa malam-malam nangis, bilang, Cik, mah, kita harus bantu Cik Anita, nggak bisa begini, kasihan. Jadi mau gimana, kita sempat satu keluarga juga, yuk kita kasih modal usaha apa kayak, kita sempat mau bukain waktu itu usaha pecah belah, karena kan saya di backgroundnya pecah belah, mau bikin, yuk kita bantu satu saudara, tapi ya masih maju mundur, memang passionnya mungkin nggak di situ kan. Apa yang saya bingung, kayaknya harus MLM nih, yang kita memang modal nggak gitu berat. Kalau pecah belah saya tanya miliaran modal, kita juga nggak sanggup kalau miliaran kan di MLM, tapi nggak pernah ketemu MLM yang tepat. Makanya begitu AFC langsung saya kontak Cik Anita, yang tadi Cik Anita bilang prospek terus ditinggal, itu sebenarnya strategi saya sih, itu strategi tarik ulur, namanya tarik ulur ya. Cik Anita kan sukanya banyak pertimbangan kan, oh ini di pertimbangan, jadi dia kalau tawarin bisnis nggak langsung, itu bisa berbulan-bulan dihitung gini dulu, dibawa dalam doa gitu kan. Kita mau ajak makan aja ke Jakarta, dia bilang nanti ya saya diskusi dulu dengan Koabet, dengan anak-anak. Waduh, mau makan aja dia diskusiin dulu. Jadi segala sesuatu memang kalau Cik Anita harus benar-benar mateng, dia analisa, oke, baru jalan. Saya lempar bolanya ke dia, saya tinggal dulu, itu sebenarnya strategi saya. Strategi saya bikin dia supaya penasaran kan, bener kan, akhirnya ngejar saya ya. Jadi memang di kondisi yang seperti itu saya satu keluarga juga sebenarnya saya ada bikin grup ini, si Anita mungkin nggak tahu, ini saya buka sekarang ya. Di satu keluarga saya ada grup. Saya tambahin dulu sebentar sebelum Ardian ngomong. Tadi dia ngomong diajak makan ke Jakarta nggak mau, kenapa? Jujur nggak ada modal ke Jakartanya soalnya. Tapi kan saya nggak mungkin ngomong gue nggak ada modal ke Jakartanya karena butuh bensin, butuh apa kan. Jadi saya alasannya ya nanti. Padahal sebenarnya kondisinya waktu itu mau ke Jakarta pun saya nggak ada modal gitu. Jadi kalau cuma buat makan ya ngapain saya harus naik kereta lagi. Buat kerja oke, saya tempuh naik kereta, tapi untuk itu enggak. Jadi ya cuman memang sebenarnya segala kesulitan saya nggak pernah cerita sama keluarga. Saya selama ini kalau ada apa-apa pun saya tahan sendiri karena saya yakin Tuhan buka jalan. Cuman ya mereka tetap merasa kali ya, tahu kali ya. Makanya alasan-alasan itu saya keluarin. Karena adik jadi tahu kan ada ikatan batin. Nah, jadi ini mungkin Cik Anita juga nggak tahu. Saya buka sekarang bahwa saya satu keluarga, saya ada grup WA. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ini judulnya SOS Anita. Jadi kita satu keluarga, kita ada satu, gimana caranya, yuk kita bantu yuk sama-sama, kita gotong royong, kita bantu. Kita bikin grup ini. Kok Adrian putus. Ya. Boleh diulang nggak? Ya, jelas nggak? Jelas. Ya, jadi kita nih grup, kita buat ya, namanya grup SOS ini, yang idenya adalah dari Cik Ana. Dia bikin grup khusus untuk kita satu keluarga bantu Anita. Ya, ini saya bongkar nih Cik. Ya, Cik Anita mungkin nggak tahu. Ini awal kita bikin grup ini, kenapa? Ini teman-teman lihat ya, bahwa rumahnya Cik Anita roboh. Ya, atapnya rumahnya roboh, dia nggak bisa benerin. Dia nggak pernah cerita kalau rumahnya tuh rusak. Ya udah kena bocor, kena rayap, dia nggak pernah cerita, sampai akhirnya roboh. Itu di kamar anaknya, untung anaknya lagi keluar, jatuh di ranjangnya. Untung nggak kena anaknya. Anita telepon saya malam-malam, dia baru ngomong. Kayaknya harus ngomong, saya udah tahan-tahan, saya nggak kuat, akhirnya dia ngomong. Dia harus minta bantuan kali ini. Dia kalau Cik Anita nggak benar-benar terpaksa, dia nggak pernah minta bantuan. Jadi kita bikin nih grup. Yuk kita gimana caranya kita gotong royong, kita bantu. Ya seperti itu teman-teman keadaan pada saat Anita start jalanin bisnis AFC, benar-benar posisi di minus. Makanya saya beban banget bahwa ini Cik Anita di AFC harus jadi. Apapun yang terjadi ini harus jadi. Gak ada kata lain. Makanya saya akan fight, mati-matian saya akan bantu. Ya ini mami saya juga mungkin nonton. Ya mami juga tugas mami mungkin udah selesai. Mami selalu bilang bahwa kalian harus bantu Cik Anita nih. Anita adalah yang terakhir yang benar-benar anak yang memang teman-teman saudara-saudara yang bisa bantu supaya mami juga tenang, karena yang ketinggalan hanya Anita. Ya, jadi teman-teman melalui AFC ini saya juga bersyukur, saya berterima kasih ya kepada Pak Enes, Pak Mike, Pak Niko. Ya benar-benar melalui AFC ini Cik Anita yang dulu bukan apa-apa dengan posisi minus sekarang bertransformasi ya menjadi wanita yang luar biasa, wanita yang sukses. Dan grup ini teman-teman, grup ini sekarang sudah dibubarkan ya. Jadi ini kata-kata terakhir yang mungkin saya
saya nggak hapus nih grup ini. Semua saudara sudah bubar, sudah keluar, saya nggak akan hapus. Ini akan jadi kenangan saya yang paling indah. Ya, ini Cik Anita, Cik Meme bilang grup ini dibubarkan karena yang kita bantu sudah menjadi damyo. Praise the Lord. Anak Mapi Mami sudah berhasil semuanya. Ya, teman-teman lihat. Ini sudah jadi damyo, Cik Anita nggak tahu nih. Sudah jadi damyo dan dibubarkan. Bahkan bukan damyo aja, hari ini kemarin dia minggu lalu dia dan Shogun, Bushido ya. Ini bubar nih grup, keluar semua nih satu keluarga. Ya, jadi tugas kita benar-benar sebagai adik kakak sudah selesai. Ya, kita udah bawa Cik Anita benar-benar naik ya, taraf kehidupannya benar-benar berubah melalui AFC. Dan saya pesen Cik Anita tetap ya, jangan sombong, tetap menjadi berkat buat banyak orang melalui AFC. Amin. Ya, mungkin itu aja. Thank you ya, Ko. Ya. Aduh, saya kalau kayak begini cengeng saya. Karena teman-teman saya juga adalah proses orang yang berubah hidupnya karena network marketing, teman-teman. Makanya saya selalu nggak pernah saya nyerah. Saya selalu, kadang teman-teman jujur ya, kadang saya benar-benar mau nyerah juga. Karena barang nggak ada, stres, karena bangun jaringan. Karena saya hidup bangun jaringan ini saya anggap selalu ada orang yang selalu nunggu buat kesempatan itu berubah. Nah itu makanya saya nggak pernah nyerah, maksudnya saya nggak pernah capek. Kadang saya capek banget, kadang maksudnya, aduh saya pengen deh hidup jauh-jauh dulu deh semuanya gitu loh. Saya mau sendiri dulu deh gitu loh. Maksudnya kadang kayak begitu ada. Tapi saya kadang bilang, mana bisa saya nyerah kalau di luar sana ada orang yang lagi bertahan. Mana bisa saya nyerah kalau di luar sana ada orang yang lagi berjuang, yang lagi teriak paniko, tolong dong gini. Mana bisa saya nyerah. Makanya teman-teman saya mau kasih tahu ke semua teman-teman, saya mungkin adalah orang yang terberuntung di dunia. Karena saya pernah lihat orang-orang di AFC berubah hidupnya. Dan itu saya anggap selalu saya adalah orang yang terberuntung di dunia. Karena saya bisa lihat banyak banget. Ko Adrian, Cik Anita, Reza Andika, Andri Valentinus, Andreas, Silavina, Budi Darwin, Dr. Luigi. Dan saya selalu kayak beginian, saya cengeng, saya orangnya cengeng, keras, tapi muka aja saya keras. Tapi maksud saya teman-teman, saya mau bilangin teman-teman yang nonton acara hari ini, saya nggak tahu di Facebook berapa, tapi ada di Zoom gini, saya mau bilang gini teman-teman, boleh nggak Anda anggap bisnis ini, AFC ini yang Anda udah join juga, jadi satu kali kesempatan aja, yang mungkin Tuhan kasih buat ubah hidup Anda. Boleh nggak Anda anggap Anda di AFC ini satu kali kesempatan untuk ubah hidup Anda? Kenapa teman-teman? Kalau andai kata kesempatan ini lewat, belum tentu ada lagi. Makanya saya mau bilang ke teman-teman, please treat bisnis ini seakan-akan satu kali aja yang datang dari seluruh hidup Anda, teman-teman. So please fight buat itu. Jangan nyerah, teman-teman. Karena saya nggak akan nyerah gitu loh. Saya udah berusaha berapa kali, udahlah pusing banget nih jaringan gitu. Tapi begitu ada chat-chat lagi, saya bilang mana mungkin saya nyerah kalau dia lagi berjuang. So teman-teman, saya mewakili manajemen bahwa saya akan temani Anda untuk lewati beginian. So jangan nyerah teman-teman, karena hari ini ada Cik Anita sekali lagi jelasin lagi buktiin lagi bahwa ada lagi orang berubah itu. Saya tadi dengar Ko Adrian cerita benar-benar terharu ya. Maksudnya ada bikin grup buat orang, maksudnya genteng rubuh sampai di tahap sekarang saya dengar Cik Anita katanya lagi mau lihat-lihat rumah baru di Alam Sutra. Jadi kita tetanggaan nih. Saya senang banget teman-teman. So please teman-teman, Anda kata suatu hari Anda pengen nyerah, please hubungi upline Anda atau hubungi saya bahwa kita semua akan jangan nyerah. Karena ini mungkin satu kali kesempatan kita untuk ubah hidup kita. Saya adalah orang yang berubah dari bisnis network marketing. Dan saya udah lihat Cik Anita, Ko Adrian, Dr. Luigi, terlalu banyak buat disebut, teman-teman sendiri bisa lihat dari achievement. So jangan nyerah teman-teman, karena kita baru mulai. Saya tahu Anda mulai jadi lebih sulit karena nggak ada barang gini. Saya tahu Anda stres karena saya juga teman-teman.
Karena kalau downline Anda komplain ke Anda, saya pastikan dia komplain ke saya juga. So, don't stop. Kita akan lalui ini sama-sama. So, Ci Anita, Ko Andrian, saya mau bilang terima kasih buat acara Home Talk ini. Sempetin waktu datang ke sini. Saya juga mau bilang ke teman-teman, please, teman-teman, sabar sedikit. Kita lagi fight mati-matian barang. Kami keluaran bermiliar-miliar untuk bikin barang, hanya datang lebih cepat aja. Tapi ada nyangkut di bea cukai, di clearance, kami juga nggak bisa apa-apa. Saya minta maaf lagi buat teman-teman. Saya tahu Anda mulai lebih susah lagi. Malam ini saya lagi mudah-mudahan habis acara Home Talk ini, saya set up lagi sama tim saya untuk kapan tanggal yang pasti buat teman-teman dapat barang. So far teman-teman saya mau nggak berani ngomong banyak apapun, saya hanya bisa minta maaf dan terima kasih buat Ci Anita hari ini. Buat Ko Adrian juga hari ini. Jauh dari itu saya mau bilang khusus untuk kalian berdua bahwa saya sangat bangga sekali ada Ci Anita di sini. Saya sangat bangga sekali ada Ko Adrian di sini, punya leader seperti Anda dan punya member seperti Anda, termasuk juga teman-teman yang ada di Facebook dan Zoom ini. Oke teman-teman, saya mau tutup acara ini. Saya nggak bisa lagi keren-keren, suasana lagi cengeng karena saya benar-benar kelemahan itu saya gitu, karena saya dulu orang yang benar-benar berjuang. Teman-teman, saya orangnya benar-benar berjuang untuk dapat kesempatan untuk ubah nasib itu. Makanya buat teman-teman yang hari ini dengar, Anda bisa lihat sendiri bagaimana Ci Anita dari Ko Andrian sisinya. So, terima kasih banget buat Ko Andrian yang fight, yang datengin Ci Anita di sini. Terima kasih juga buat Ko Andrian dan teman-teman yang ada di sini. Saya harapan apa? Saya berharap Senin setiap Home Talk ini akan jadi inspirasi baru buat kita semua. Dan saya yang paling saya tunggu, Anda akan menjadi bintang tamu di Home Talk saya. Kenapa? Karena Anda akan cerita proses hidup Anda juga berubah. So, teman-teman semua, terima kasih untuk invest waktu di sini, di Zoom ini. Mudah-mudahan hari Rabu kita akan LOP seperti biasa dengan slide baru, dengan Subarasi. So, teman-teman, terima kasih. Terima kasih lagi ya buat Ci Anita, Pak Thank you semuanya. Thank you Dadah. semuanya. Bye. Sukses buat semuanya. Thank you Pak Niko. Bye. Thank you, Ci Anita. Bye.